النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مفتي جمال الدين بن الشيخ محمد رشاد وإلى روح شيخنا زيد بن عبد الغني البازل تعالى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji tertentu milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada malam ini di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita memperbarui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 14 baris ketiga. Setelah itu maka fardu sujud yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Setelah itu maksudnya setelah mengerjakan duduk antara dua sujud, maka fardu wajib bahasa kitanya sujud yang kedua. Jadi dalam satu rakaat itu ada dua kali sujud. Sujud yang kedua dan berhenti di dalamnya, artinya bertumakninah juga di sujud kedua itu. Dan segala perintahnya, perintah untuk sujud yang kedua seperti pada sujud yang pertama juga, artinya sama aja kaifiatnya, bacaannya sama aja juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, sama juga bertumakninah juga kayak sujud pertama juga. Ma'andak tangannya sama aja, sudah kita jelaskan kemarin. Sujud pertama, sujud kedua sama. Dan sunat mengatakan Allahu Akbar tatkala bangkit daripada sujud. Jadi imbah tuntung sujud yang kedua tadi, kalau kita bangkit daripada sujud, ialah itu sunat mengucap takbir Allahu Akbar, takbir intiqal tatkala bangkit daripada sujud. Setiap kali bangkit daripada sujud tak sunat mengucap Allahu Akbar. Dan sunat duduk istirahat. Dan sunat duduk istirahat
Duduk istirahat inilah duduk satu mat aja ketika hendak melanjutkan ke rakaat berikutnya. Contoh sembahyang zuhur kan, sembahyang zuhur di rakaat pertama itu kan imbah tuntung sujud kedua, lalu kita hendak bangkit ke rakaat kedua. Imbah sujud itu sujud kedua tuh kita hendak bernaik itu sunat sujud duduk istirahat. Tahu ya biar duduk istirahat ya lah. Yaitu seperti di kelakuan duduk iftirash juga. Jadi duduk istirahat itu cara duduknya sama duduk iftirash, sama duduk antara dua sujud. Itu sunat lah. Itu kenapa jadi disunahkan? Sebenarnya amalnya kadang mengerjakan duduk istirahat ya kada apa-apa juga. Cuma mau dikerjakan sunnah hukumnya. Kenapa jadi sunat dilakukan? Itu menunjukkan kita lemah. Jadi kita mau kayak minta bantuan kan ibaratnya lawan tangan kita ketika hendak naik itu menunjukkan kita lemah. Tahu ya biar sudah cuma nolong ada contoh apa? Maka ulangi kopi yang misalnya kan sujud kedua ya Pak, sujud kedua anak rapat berikutnya duduk istirahat dalam Allahu Akbar. Atau namanya duduk istirahat itu namanya. Jadi mengucap Allahu Akbar-nya itu pas kita sudah naik waktu untuk istirahatnya itu. Kadang di situ tentang mengucapkan Allahu Akbar-nya. Dan coba tangan. Nah, duduk istirahat dulu apa saja? Hanya Allah adalah Allahu Akbar. Ada kata caranya tuh duduk istirahat dulu satu mata, paling senapas kalau disebut dengan kira-kira senapas. Ini sujud kedua, duduk istirahat dulu. Allah nanya. Terakhirnya duduk istirahat, cara mandak betisnya sama aja juga mandak betis waktu duduk antara dua sujud kan atau tahiyat awal kan duduk iftirash. Cara duduk istirahat itu sama duduk iftirash. Amun hendak langsung bisa juga nih Allah langsung meletak atau istirahat. Nah itu apa namanya boleh ya, cuman tertinggalkan sunnah. Nah amunnya kita sujud sajadah itu biasanya kita mengerjakan subuh Jumat. Nah subuh Jumat teman orang baca surah sajadah itu sunat juga pada wajib juga. Ada hafal misalnya orang ada hafal ya ada kegiatannya ada apa juga boleh juga menanam tulisannya juga walaupun hafal asalnya tapi bisa juga kita waktu suatu saat diingat gitu namanya manusia kan jadi supaya amannya diparahkan juga tulisannya banyak mata juga kan tapi jelas juga namanya mata tulisannya jadi kita sujud saja itu kali ya maksudnya. Nah ketika naik itu kan disunahkan sujud duduk istirahat. Nah langsung aja contoh misalnya wahum la yastakbirun ya Allah anu ayat saja kata Allahu Akbar naiklah Allahu Akbar. Nah itu kan mulai istirahat kita. Ada pakai untuk istirahat, ada disunahkan untuk istirahat. Kalau ada di luar paling makruh ada batal mau sembahyangnya. Tapi kalau kita sembahyang itu lain sarakaat lah yang duduk sajadah, sujud sajadah itu bukan menunjukkan sarakaat itu masih dalam rakaat pertama.
Ini maksudnya nang sembahyang kita, anggaplah sembahyang zuhur kan, di rakaat pertama lalu hendak ke rakaat kedua itu kan sunat duduk istirahat satu mata. Nah, amunnya di rakaat kedua ulang ya Allah, itu kan di duduk istirahat karena ada tahiyat awal ya Allah, ada tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Nah kena di rakaat ketiga ulang ini kisah sembahyang zuhur, sembahyang 4 rakaat, dan ketiga ulang imbas sujud kedua naik ke rakaat keempat sunat pulang duduk istirahat kita rakaat keempat mah kada ada lagi ya Allah kan kada jangan naik ke rakaat kelima kada bang leh sembahyang fardu ini 5 rakaat yang 4 rakaat aja. Nah itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat sunat lah, tapi mon kali digawi ya kada apa-apa juga. Bagus digawi supaya dapat pahala. Yaitu seperti di kelakuan, artinya caranya duduk iftiras jua, cara mandak batisnya tah. Dan lamanya kada lama juga nih, nggak maksudnya durasinya lah. Lamanya kadar senapasan satu mata hijau lah, ada sebelah lawas. Satu mata hijau kadar senapas sehilakan aja. Paling sedetik 2 detik lah dilawasakan. Inilah perintah pada serakaat sembahyang. Nah, dan adalah di dalamnya 14 rukun. Jadi nang sarakaat itu adalah dihitungi lah, itu rukunnya 14 rukun toh. Kalau coba kalau menghitungi lah, contoh anggaplah sembahyang zuhur ya, di rakaat pertama itu dah, kalau dihitungi di rakaat pertama 14 rukun. Nah, kian dong, tujuh juga toh. Inilah perintah pada serakaat sembahyang, dan adalah di dalamnya, di dalam serakaat sembahyang itu ada 14 rukun. Mungkin disertai dengan tumanina, dihitung lama tumaninahnya lah, tumaninah waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu sujud. Nah, setelah itu maka sunat menekankan, oh ini belum lagi bangkit ke kan ini kisah duduk istirahat dulu tadilah, belum lagi naik ke atas. Setelah itu maka sunat menekankan kedua tapak, maksudnya kedua tapak tangan lah pada tempat sembahyang, lalu bangkit pula serakaat lagi, kemudian meneruskan ke rakaat berikutnya. Jadi maksudnya menekankan tuh kan kita tadi sujud kedua masuk istirahat dulu istirahatnya dia mengangkat tangannya kan bapak jalan di atas paha itu kan ujung jari sama ujung batisnya sama waktu dua terus maksud menekankan kayak Allah menekankan ada yang kata Allah nah itu kan kalau menekankan karena ke tempat sembahyang. Nah, pada tempat sembahyang misalnya nang diintang kita waktu tadi waktu sujud ketiga menekankan lah, itu menunjukkan kita lemah di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu beristirahat setelah ya bisa uyuh nih. Walaupun orangnya kada uyuh misalnya walaupun kada uyuh cuma menunjukkan kita lemah tadi. Jadi menekankan itu sunat. Menekankan Allahu Akbar. Nah, kedua tapak tangan. Keduanya lah, jangan sebuting aja kayak orang ada push up sebuting aja. Aja ada dua jari aja atau buat apri itu. Lain lagi push up tuh. Nah, lalu bangkit pula serakaat lagi, artinya meneruskan di rakaat berikutnya. Entah rakaat kedua kah atau rakaat keempat kah misalnya Allah. Lalu bangkit pula serakaat lagi. Maka segala rukunnya
dan membaca surah di dalamnya dan segala perintah sunatnya seperti pada rakaat yang pertama jua. Ini contoh misalnya kita meneruskan di rakaat kedua sama juga baca Fatihahnya sama kayak di rakaat pertama, baca surahnya disunatkan juga, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya sama kayak di rakaat pertama juga. Ulangilah. Maka segala rukunnya dan membaca surah di dalamnya, maksudnya di dalam rakaat yang berikutnya, entah rakaat kedua atau ketiga kan, dan segala perintah sunatnya, kan perintah-perintah sunat contohnya mengangkat tangan kan waktu kita berdiri tak berqiyam, sama aja di rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat ketiga sama. Seperti pada rakaat yang pertama juga, tetapi tiada di dalamnya niat takbiratul ihram. Amun di rakaat kedua itu kan tadi lagi niat sembahyang loh, niat sembahyang itu cukup sekali aja di rakaat pertama ketika takbiratul ihram. Di rakaat kedua kan usah lagi berniat, ketiga keempat udah usah lagi berniat. Nah, tetapi tiada dalamnya niat takbiratul ihram. Dan adalah di dalam rakaat yang kedua itu 12 rukunnya. Kalau rakaat pertama tadi 14 lah. Ini kenapa jadi 12 saja pulang? Karena bakurang 2 buting rukun di rakaat kedua. Kenapa? Nang kali digawi, nang kali perlu digawi di rakaat kedua takbiratul ihram dan niat di dalam takbiratul ihram itu kan ada lagi. Makanya 12 saja rukunnya. Kalau rakaat pertama tadi 14 karena ada takbiratul ihram dan niat sembahyang di dalam takbiratul ihram kan. Takbiratul ihram itu kan rukun kan, niat di dalam niat sembahyang dalam takbiratul ihram itu rukun juga. Setelah itu maka sunat duduk akan tahiyat awal. Ini jika sembahyang itu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Mensubuh kan ada tahiyat awal karena tahiyat awal ada menyambut tahiyat awal, bujur aja juga ada menyambut tasyahud awal sama aja juga. Kenapa aja berbeda ngarannya? Karena kan waktu kita membaca tahiyat itu kan at-tahiyatul mubarakatul tahiyat ngarannya. Kenapa disebut dengan tasyahud? Karena itu ada 2 kalimat syahadat. Tasyahud itu maksudnya dia mengucapkan 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, jujur aja tasyahud awal kata tahiyat awal sama aja juga. Setelah itu maka sunat duduk akan tahiyat awal dan sunat duduk iftirash. Nah, duduk tahiyat awal tuh duduk iftirash juga. Cara duduknya sama duduk antara 2 sujud, kayak duduk istirahat tadi sama. Duduk tahiyat awal tuh itu namanya duduk iftirash. Tahu aja pian caranya kalau menduduki kaki kiri ya Allah mencagatakan kaki kanan. Ada kemarin tuh salah sambat lah menduduki kaki kanan gitu. Nah, manusia bisa tersalah ya Allah. Menduduki kaki kiri kemudian mencagatakan kaki kanan. Nah, duduk iftirash lah. Dan sunat mengata Allahu Akbar tatkala duduk akan tahiyat awal. Berarti itu imbah sujud kedua tuh di rakaat kedua imbah sujud kedua lalu duduk tahiyat awal lah. Allahu Akbar, sunat dia mengucap Allahu Akbar. Nah, duduk akan tahiyat awal serta mengantarkan itu maksudnya ma'andak maksudnya meletakkan serta mengantarkan tangan kiri atas paha kiri dengan menghunjurkan dia, maksudnya menghunjurkan jari-jari tangan serta merapatkan segala anak jari pada sisi ujung lutut.
dan menghantarkan atau mandap tangan kanan atas paha kanannya. Tayo pada mobil silang kayak itu ya Allah gitu, kiri juga, kanan juga, menghantarkan tangan kanan atas paha kanan serta tu menggenggamkanlah anak jari melainkan telunjuk jangan digenggam, melainkan telunjuk juga dilepaskan, artinya jangan digenggam, dan dirapatkan ibu tangan ini jempol ini. Nah, merapatkan dan dirapatkan ibu tangan di bawah telunjuk. Nah, jadi kayak ini mantaknya. Ini ada macam-macam lah, ada nang kayak ini, ada juga riwayatnya, ada nang kayak ini juga. Tapi orang nurutin di sini mengelah. Kalau misalnya ada orang kayak ini, bujur aja juga. Nah, di higanya. Nang kayak ini ya, nang di sini. Nih, jari jempol ini atau anak jari ini bandak di bawah telunjuk. Di bawah telunjuk. Nah, ulang lagi lah. Dan dirapatkan ibu tangan ya, jempol nih di bawah telunjuk. Nah, dirapat nih. Nah, maka lalu membaca tahiyat. Nah, jadi apa namanya? Ini anggaplah di rakaat kedua, sujud kedua, di rakaat kedua, anak dulu tahiyat awal ya. Allahu Akbar. Nah, ini langsung kayak lah. Jangan menghadap kayak asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ada disediakan ilmu dulu tadi. Hanya kita membaca tahiyat awal. Kadang keinginan. Lalu kita membaca tahiyat pas sudah asyhadu an la ilaha illallah ini ada disediakan dulu kayak ini. Bila kita pakai daripada sujud kedua di rakaat kedua, Allahu Akbar. Nah, langsung jadi tangan tadi di atas tangan kiri, di atas paha kiri, ya Allah, ya dirapatkan juga, jari-jarinya ujung kuku berbenturan dengan ujung jempol. Kemudian tangan kanan tadi diangkat di atas paha kanan, digenggam apa sebelah jari kecuali telunjuk jangan digenggam. Telunjuk diurai aja ini, kemudian ibu jari jempol di bawahnya, di bawah telunjuk. Nah, di bawah telunjuk ada juga kayak mana kayaknya juga. Nah, di bawah telunjuk hanya kita membaca at-tahiyatul mubarak. Mata kita tetap ke pesujudan. Sunatnya malah pada sujudan tidak ada nampak itu loh. Apalagi mata itu. Nah, kepesujudan mata kita. Nah, kenalah kita baca tahiyatullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illallah kita mata kita lagi pesujudan. Kalau kita jangan ini. Jadi mengangkat asalnya belum diangkat lagi. Pas asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illallah angkat. Jadi sunat diangkat. Kada wajib mengelak sunat diangkat. Misalnya ini pekerjaan sunat ini wajib. Seandainya orang tahiyat awalnya kayak ini aja, tangan yang sah aja sebenarnya. Membayangnya cuma kadang mengikuti Nabi itu deh. At-tahiyatu kayak ini gua asyhadu an la ilaha illallah tanpa angkat itu takut jadi ini biasa aja. Kan kita ini belajar tata caranya nih. Nah, jadi kita terus ya nanti kita belajar lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini serius naik kayak belum rakaat ketiga. Ini sebenarnya tuh kita nggak bisa ikutin itu. Kira-kira dia menggerakkan telunjuknya, tapi ini di kedua kali menggerakkan telunjuk. Sunat menggerakkan telunjuk yang di ketiga
illallah di dalam tahiyat menggerakkan sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau pahamnya menggerak-gerakkan ya, rancak menggerak-gerakkannya. Nah, kita kan bisa gitu. Nah, kita belajar sekali aja asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu gerak-gerakkan. Tapi kalau kamu belum ada itu tapi kalau tahu belum itu. Kalau tanya orang ya macam-macam manusia ya Allah. Tapi kalau menggerakkan sekali aja, tapi kalau menggerak-gerakkan banyak kok. Tapi kalau ini kadang-kadang membatalkan sembahyang Pak, karena ini anggota ringan. Kalau anggota ringan ini walaupun geraknya acak itu tidak membatalkan. Paling mah bro, namun kadang perlu apa kayak kita bergaul kan, tak bergaul ya maka kita ini gerak terus. Kan apa kalau batal sembahyang kita masa anggota ringan. Mata kita nanti gerak-gerak semuanya, gerak-gerak, gigit-gigit. Kalau sembahyang itu kadang membatalkan sembahyang itu anggota ringan sama hidung lah. Oh jadi hidung gerak-gerak itu anggota ringan. Jadi apa namanya? Kenapa aja kita tuh waktu asyhadu an la ilaha illallah tuh telunjuknya diangkat, itu menunjukkan asanya Allah ya, menunjukkan wahdaniyahnya Allah. Satu tunggalnya Allah. Jadi apa untuk kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah ya Allah. Kemudian dari kita juga empat mengisahkan Allah. Dari kita empat mengisahkan Allah. Isyaratnya menunggalkan Allah, esahkan Allah Taala tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apa? Etikat kita dalam hati kita ya. Etikat kita kan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang macam-macam, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberi modal esa Allah. Itu kayak kita untuk kita ini mengucapkan asyhadu an la ilaha tangan kita juga jadi di situ berkolaborasi aja untuk situ ada 3 hakikat apa etikat kita untuk kita tangan kita. Nah itu ketiganya mengisahkan Allah. Nah jadi disiapakan bedoholo lah ajar membaca at-tahiyat tuh jangan apa membaca dulu hanya menyiapakan atau tadi ngarannya siapakan dulu. Nah ulangi lah kan Bapak diulang-ulangi nih ya Allah. Serta mengantarkan tangan kiri atas paha kiri dan mengunjurkan dia, artinya jangan digenggam, serta merapatkan segala anak jari pada sisi ujung lutut dan menghantarkan tangan kanan atas paha kanan serta menggenggamkan anak jari melainkan telunjuk dua dilepaskan dan dirapatkan ibu tangan di bawah telunjuk. Maka lalu hanya baca tahiyat. Menyiapkan dulu kita tangan gitu, nah hanya baca tahiyat, jangan baca tahiyat hanya pas sudah asyhadu an la ilaha illallah hanya menyiapkan. Nah itu luput walaupun kadang membatalkan sembahyang. Nah lalu membaca tahiyat, sebenarnya tahiyat awal tahiyat akhir itulah sama aja bacaannya, nah, ada belain Pak, yaitu at-tahiyyatul, itu tak yang pertama tuh bertasydid lah. Jadi nah ditekan, jangan atak. Nah itu kada bertasydid ngarannya at-tahiyyah. Nah ya-nya itu bertasydid juga. Amunnya tahiyat awal nih sunat aja lah. Seandainya tertinggal kan tasydidnya, ya kada batal sembahyang. Nah maka tadi at-tahiyyah itu kan bertasydid tuh. Tapi lah kalau tahiyat akhir walaupun bacaannya sama, tertinggal sebuting tasydid kan bisa kada sempurna membaca tahiyatnya, namun kada sempurna membaca tahiyat bisa kada sah apa tahiyat akhirnya dah. Maka tahiyat akhir itu wajib, tahiyat awal sunat jawab. Orang tuh kada ingat mengerja tahiyat awal bisa diganti dengan sujud sahwi kan.
sebelum salam. Seandainya ada sujud sahwi, ya kada bapak jiwa sah aja. Jadi misalnya imam bah kada ingat misalnya tahiyat awal, ikuti aja, jangan lompat tahiyat awal juga. Jangan lompat jangan kada diompati imam tuh kada tahiyat awal, karena imam meninggalkan tahiyat awal itu kada membatalkan sembahyang. Ikuti aja nya kada bertahiyat awal juga. Bisa aja imam mengganti dengan sujud sahwi, empat kita sujud sahwi. Imam kada ingat sujud sahwi ya kan bapak juga. Nah, kada empat juga kan bapak juga. Nah, itu kan perkara nang sunat nang ditinggalkan oleh imam, kita jangan mubarakah, ikuti aja. Nah, lainnya misalnya perkara nang wajib ditinggalkan oleh imam, mubarakah aja kita. Contohnya misalnya imamnya kada bertumakninah waktu i'tidal nih, kita melihat, kita yakin imamnya kada bertumakninah, bah ada lagi diikuti lagi nih, mubarakah itu sudah berpisah sudah daripada imam. Itu kan tumakninah, itu kan apa ditawar-tawar harus ada, jangan ditinggal. Itu memang perkara sunat. Contoh misalnya imamnya nih baca Fatihah aja langsung ngerokok kan, ada baca ayatnya, Bapak juga diikuti aja. Tapi kita baca Fatihah bang dulu ya Allah, tolong jangan kita rokok juga. Jadi nang sunat-sunat itu ditinggalkan oleh imam, itu ikuti aja imam, itu jangan mubarakah kita. Nah, kayak tahiyat awal ini kan sunat nih. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Banyak nih namanya tasdidnya lah. At-tahiyyat, tak yang pertama tasdid, iya itu tasdid. At-tahiyyatul mubarakatus, nah huruf satu tasdid juga. Salawatut, nah huruf to itu tasdid juga. Salawatut tay, nah ya-nya tasdid juga. Imbah ta itu kan ya tasdid juga. Salawatut tayyibatu lillah. Assalam, nah sinnya tasdid juga. Assalamu alayka ayyuhan, ya-nya tasdid dah. Ayyuhan, nah nunnya tasdid pulang. Ayyuhan nabiyyu, tuh huruf ya-nya tuh tasdid lah, titik. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinnya tasdid. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sotnya tasdid. Salihin, ibadillahis salihin. Pun Assalamu alayna. Kalau tadi sampai kan? Kalau pemulaan tadi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna bujur aja. Wa ala ibadillahi sholihin. Kalau tadi kan mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian assalamu alayna mengucapkan salam pulang kepada bubuhan kita juga dan bubuhan hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna bujur aja. Assalamu alayna lah, bukan assalamu alayka lah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah situ menggerakkan telunjuk tadi, mengangkat. Nah diangkat telunjuk neta sunat. Pas nang illallah situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala, buat sayyidina lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ingat situlah tahiyat awal. Ingat situ tahiyat awal. Naik kayak pulang ya lah. Nah, naik kayak pulang di rakaat ketiga pulang ya lah. Nah, dan mengangkatkan telunjuk kanan pada tahiyat akhir dan
mengekalkan dia hingga salam. Nah, amunnya tahiyat akhir itu mengangkatnya tuh sampai salam ya Allah. Pangkatan asyhadu an la amun tahiyat akhir tah. Itu telunjuknya tuh diangkat sampai salam, Pak. Jangan diturunakan. Ini kan perintahnya nih, dan mengangkatkan telunjuk kanan deh. Tapi pada tahiyat akhir lah. Dan mengakalkan dia hingga salam, mengakalkan mengangkat tuh. Kadang ini asyhadu an la ilaha illallah lalu turun, kadang beangkatan terus sampai salam. Itu kalau tahiyat akhir, tapi itu perkara sunat lah, kada wajib perkara sunat. Nah, mangkat itu seandainya diturunkannya ya kada apa juga, kada katakan supaya. Setelah itu maka bangkit pula 2 rakaat lagi. Ini contoh kisahnya sembahyang zuhur 4 rakaat. Maka bangkit pula 2 rakaat lagi dengan menekankan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang serta mengata Allahu Akbar, serta mengangkatkan kedua tangan kepada cuping telinga seperti perintah takbiratul ihram jua. Jadi timbah tonton kita membaca tahiyat awal ya lah, baca tahiyat awal ya lah, tonton dah hendak naik ke rakaat ketiga ya lah, surat ketiga menekankan tangan Allah, nah ya lah, sambil mengucap Allah Akbar. Kemudian tangan ini ada cuping lah, cuping ini seperti perintah di takbiratul ihram, tangan Allahu Akbar. Adapun di rakaat pertama, anda ke rakaat kedua, kita Allahu Akbar ya Allah, cuma ada mata tangan langsung diangkat. Adapun ibadah untuk tahiyat awal naik ke rakaat ketiga itu sunat mangkat. Makanya kita takbiratul ihram mangkat tangan. Kemudian kita di rakaat ketiga lah hendak naik ke rakaat keempat, kita sunat juga mengucap Allah Akbar dan tadi disunatkan mangkat tangan langsung kayak ini. Jadi mengangkat tangan dolar naik daripada rakaat ke rakaat berikutnya itu cuma imbang untuk tahiyat awal. Jangan setiap naik ke bangkatan, setiap naik bangkatan di rakaat pertama bangkatan, rakaat kedua jujur aja Bang, karena sekarang imbang untuk tahiyat awal. Mungkin rakaat kedua bangkatan pulang aja, bangkatan terus ada nang disengatkan itu nyatanya tuh ketika takbiratul ihram mengiyalah di rakaat pertama lah Allah Akbar selama kata. Kemudian imbah untuk tahiyat awal naik ke rakaat ketiga yaitu pangkat tangan. Ada rakaat pertama ke rakaat kedua jadi naik itu kan pangkat tangan langsung beristirahat jawab Allah langsung anak dia ada rakaat kan ada. Nah ada pun imbah untuk tahiyat awal tahiyat awal dari Allah naik dalam angkat salat angkat. Nah itu jangan angkat terus, ketahuan tuh ada belajar caranya. Tapi walaupun tidak membatalkan sembahyang, cuman bila mengerjakan sesuatu yang kada diperintahkan itu makruh. Ulangin lah. Setelah itu maka bangkit pula 2 rakaat lagi dengan menekankan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang serta mengata Allahu Akbar serta mengangkatkan kedua tangan hayalah kepada cuping telinga. Jempol nih berbenturan dengan cuping telinga seperti perintah takbiratul ihram juga. Waktu kita takbiratul ihram itu kan
mengangkat kedua tangannya lah, kepada cuping telinga lah. Nah, maka segala rukunnya dan segala sunatnya seperti di dalamnya 2 rakaat yang pertama juga, sama juga rakaat kedua atau rakaat ketiga sama aja gawiannya, caranya nang rukuk sujudnya yang tumaninahnya sama juga di 2 rakaat pertama itu. Tetapi tiada sunat di dalamnya membaca suratnya surah lah. Tapi lah di rakaat kedua, rakaat ketiga itu ada sunat baca surah Fatihah aja. Nang sunat tuh di 2 rakaat pertama. Contoh misalnya zuhur ya lah. Waktu berdiri Fatihah, sunat baca ayat. Rakaat kedua Fatihah, sunat baca ayat. Rakaat ketiga Fatihah aja, ada sunat baca surah. Rakaat ketiga, rakaat keempat Fatihah aja, ada sunat baca surah. Nah, tetapi tiada sunat di dalamnya membaca surah. Dan adalah di dalam rakaat yang akhir itu rukunnya 24. Kenapa jadi 24? Kita bertambah duduk tahiyat akhir, inilah bertambah membaca tasyahud akhir, membaca salam, gini, membaca salawat atas Nabi, gini, jadi bertambah tak. Nah, setelah sudah dikerjakan sujud kedua, ingin sedikitlah, wallahu a'lam bishawab. Halaman 13. Nomor 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala, ujar Sidin, maksud takwa ialah, kan takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau maksud takwa ialah yang haram dijauhi, yang haram jangan dikerjakan, dijauhi, dan yang wajib dikerjakan, mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Nah, maksud yang haram dijauhi itu ialah yang haram di luar dan yang haram di hati. Inya maksiatnya ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir dulu lah, anggaplah mata kan, mata melihat aurat kebinian misalnya, kalau muntung misalnya menyembati orang, itu anggota-anggota zahir itu bisa maksiat. Telinga mendengari orang menggibah, tangan menjapai yang haram misalnya, ya Allah, menapak burit bebinian itu bukan istrinya, ya Allah, dia perempuan yang bukan mahram baginya. Hidung bisa juga mencium bebinian, ya, mencium pacar. Nah, cuman ada sebagian ulama lah, biasanya kan ulama teman-teman guru tuh datang orang sih minta banyu ya supaya nuja menerang hati ya. Si dia aneh juga maniup tuh kadang lewat montong, biasanya orang niup, ya dah, ingat dah. Pakai hidung niupnya. Tahu nih orang kenapa biar meniup baik pakai hidung? Oh, biasanya pakai montong. Jadi hidung tuh jarang berbuat dosa. Ada bisa lah hidung mengoyai orang, bisa lah hidung menampar orang. Hidung tuh paling lah mencium bebinian ya. Tapi pun orang nggak dikasih pacar ya orang. Cium bini boleh aja. Hidung tuh jarang berbuat dosa ya. Memontong nih mencak menyembati orang, berpandir nang sia-sia, makanya meniup, tapi jangan dia terlalu gencang meniup. Wah, ya bisa takut singus ke dalam banyu orang sih. Nah, ada juga, jadi itu anggota-anggota luar batis, melangkah, tangan bisa menempeleng, memukul, itu apa maksiat zahir ya Pak, itu ditinggalkan juga tuh. Nah, dan yang haram di hati. Dan yang haram di hati maksiat batin nih ditinggalkan juga. Jadi orang takwa itu menjauhi larangan Allah zahir batin. Anggota zahir, anggota batin. Anggota batin itu sebutin aja, yaitu hati.
Tapi hati ini biarlah walaupun sebuting itu bisa bermacam-macam penyakit menggerogoti. Nah, seumpama di sini ujub itulah lawan takabur itu badang sanakan aja 11-12 ya orang nanya. Nah, ujubnya itu merasa seorang hebat, orang kan hebat, merasa seorang mulia, orang hina. Sama jauh orangnya lawan takabur 11-12 ya ujub untuk takabur itu. Nah, itu penyakit hati tah. Walaupun orangnya zahirnya bersih ya Allah kada pernah mengerja dosa, tapi hatinya misalnya ujub. Nah, itu kan takwa. Maka ini ada ujar Nabi 3 sifat yang membinasakan, salah satu muhlikatun ya, ada 3 sifat yang membinasakan di antaranya i'jabul mar'i bi nafsih, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri, merasa bangga, merasa hebat dengan dirinya, dengan hartanya, dengan amalnya, dengan ilmunya dan lain sebagainya. Nang Tuhan beri nikmat tuh kepada inya, merasa hebat dia. Itu ujub. Maka kan disebutkan oleh Imam Ghazali lah dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang diisi penyakit hati nih kada pacang diterima amal ibadahnya termasuk sembahyangnya. Karena di pintu-pintu langit itu ada malaikat menjaga. Setiap kita beramal ibadah, apapun ibadah kita termasuk sembahyang, bersedekah, puasa, itu dibawa malaikat hafazah namanya. Malaikat hafazah membawa amal kita. Di-mi'rajkan aja orang dibawa oleh malaikat ke langit pertama, ke langit kedua, melewati langit, pintu-pintu langit itu, dan setiap pintu langit itu ada malaikat yang bertunggu. Anggaplah di pintu langit pertama bertunggu malaikat. Nah, kemana aja malaikat yang takut malaikat ini? Aku aja hendak membawa si amal si fulan pijan, hendak memadahkan ke Tuhan, pada Tuhan Maha tahu ya lah. Tapi Tuhan itu bukan bagian dari atas langit lah. Kayak Nabi kita kan waktu Mi'raj kan naik jauh kan. Tapi Nabi itu sih langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh mulus saja. Kenapa ya? Karena di hati Nabi tidak ada penyakit. Bahkan sebelum Isra Mi'raj dibedah, dada sini dikeluarkan, dibersihkan, walaupun sudah bersih ditambahin lagi dengan bagus-bagus. Lalu sampai ke hadrat Allah, sampai ke bertemu dengan Allah, walaupun Allah tidak bertempat, itu mulus saja tak? Di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh tidak ada halangan. Kayak itu juga kita nih, amal kita bisa jauh Mi'raj, dibawa naik oleh malaikat. Tapi pertanyaannya, apakah sampai, apa tetap tertahan di situ kan, atau terpulihkan? Tergantung hati kita. Contoh kita bisik penyakit ujub di hati, dibawain sembahyang kita, jadi lenjar malaikat penjaga langit. Kamu nak kemana? Nyawa aja. Dah nak membawa amal aja. Diperiksa malaikat. Malaikat itu ada spesialis. Ini khusus memeriksa hati manusia tentang ujub. Ini tentang masalah riyah, ini tentang kabur. Anggaplah di langit pertama malaikat memeriksa tentang masalah ujub. Oh, ini orang beribadah ini ujub bang nih, Pak ada dari mana? Pukulkan ya malaikat ke muhanya. Ya tak boleh amal itu ada terima. Kira ada pulang si pulang dibawa pulang amalnya. Di langit pertama diperiksa oleh malaikat nang masalah ujub tadi. Oh, ini ada ujub bang. Lewat tembus langit pertama. Tapi di langit kedua malaikat ada pulang, malaikat nang memeriksa masalah riya orang. Oh, ini ada riya bang nah. Pukulkan amalnya ke wajahnya, kada diterima di langit kedua, walaupun di langit pertama lulus. Jadi penyakit-penyakit yang ada di hati ini yang menyebabkan amal kita ini ditolak, kada diterima Allah, kada sampai ke hadapan Allah. Nah, ujub. Oleh karena itu kita jangan ada ujub nih. Caranya supaya kada ujub nih, caranya kayak nih. Ingatakan aja tuh nikmat yang datang gitu tuh, ampun Tuhan gitu lah, lain ampun kita kalau nuntut ilmu itu Tuhan juga tuh, ampun gawi, ampun ini bisa apa juga berkat Nabi Muhammad. Kita berilmu, kita mau beribadah, kita mau sembahyang,
kita bisi harta banyak, bisi kebungasan, ampun Tuhan juga dah. Awalnya bisi apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Itu caranya supaya menghilangkan sifat ujub, supaya jangan merasa beisi tenan. Nah, itu supaya apa? Nah, ingatakan juga ujub ini bisa menghancurkan apa kada terima ibadah kita, ingatakan itu. Makanya kan perlu ilmu tak. Amun kada ilmu kada tahu masalah ujub ni, masalah malaikat penjaga di langit tadi kada menerima bila ada ujub, kada ngertinya mun kada ilmu. Tapi dengan berkat nuntut ilmu tahu malaikat penjagaan bang di langit kena memeriksa amun aku ujub, bisa amal mungkin kada terima kuyuh kaya kok. Nah, itu caranya ilmu jobang penting, ilmu supaya kita selamat tuh. Kemudian sum'ah, ulang nih. Sum'ah itu minta dengar lawan manusia. Nah, biasanya orang-orang yang misi sifat ujub ini karena mungkin tauhidnya kurang lah. Kalau orang tuh mengaji sifat 20 diantaranya kan sama lah apa sifat Allah Ta'ala mendengar ya lah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kita belajar misalnya kita sifat 20 nang Maha mendengar Allah, mendengar nang di hati kita, nang tersembunyi ya Allah, nang samar-samar. Orang yang sudah bertauhid itu dia merasa cukup dengan pendengaran Allah. Tidak pedulinya manusia mendengarkan kah hanya beramal ibadah. Lawannya bila manusia mendengar kada kau aja beri pahala. Allah Ta'ala aja nang kau beri pahala. Jadi kita beribadah ya biar kada berkesah-kesah, biar orang kada mendengar, biar orang kada tahu, kita cukup dengan pengetahuan Allah, dengan mendengar Allah, karena Allah saja yang mampu menerima amal ibadah kita. Jadi misalnya kita tuh malam-malam, anggaplah ya malam-malam bangun baca Quran, kada usah nyaring kau bina kedengaran tetangga. Kau bina hati pulang kita kada bisa menjaga. Ya Allah. Biar Allah Ta'ala aja nang tahu. Itu sum'ah lah. Bisa juga orang sum'ah itu ada diterima kena amalnya, ada diperiksa malaikat. Ya Allah. Nah, ibaratnya berajiaan malaikat bila kada dia membawa surat ikhlas ya kalau lewat situ. Kata nomor kartu ikhlas reda. Dan lain-lainnya banyak kayak lagi. Nah, lain-lainnya nih lah. Sifat-sifat tentunya termasuk pemalar ya lah, ria ya lah, suzon, buruk sangka lawan orang itu penyakit di hati, termasuk iri dengki. Sekalinya lah ujar Imam Ghazali, iri dengki itu apa ya? Dengki itu pecahan dari sifat bakhil. Ulun bingung juga apa hubungannya pamalar lawan iri dengki. Sekalinya iri dengki itu pecahan, artinya cabang anak daripada sifat bakhil. Kalau bakhil itu pemalar orang. Ini pemalar gitu. Misalnya ulun bisi harta, ada orang hendak minta sedekah, orang fakir, orang keren bari itu ada orang ngaku ulun pemalar. Ada lagi pian yang lebih daripada pemalar itu syuhun itu pian lah. Bukan memalarkan kita. Kalau memalarkan kita tuh bakhil namanya, memalarkan ampun kawan. Contoh misalnya ada fakir miskin datang ke rumah tetangga hendak minta orang bang beri deh, usah diberinya, usah. Itu syukur namanya. Itu lebih jahat daripada bakhil. Kalau bakhil tadi kan memalarkan hati sendiri, ini memalarkan harta orang. Syukur. Sekalinya dengki itu biarlah apa cabang daripada sifat bakhilnya itu. Coba bayangkan, kan dengki itu kayak ini. Bila orang tuh diberi Tuhan nikmat, kitanya sakit hati, malah itu orang dapat nikmat, dan kita mengingini nikmat orang tuh hilang daripada dirinya. Contoh misalnya kita melihat tetangga kita nenokkan mobil, kita ada mobil, kita sakit hati, ada tuh dengki di hati kita. Nah, kita hendak itu mobil dicuri maling malam ini, himung kita, itu dengki. Kalau dihubung-hubungkan ternyata dasar bujurnya Imam Ghazali, dengki itu cabang daripada sifat bakhil.
Kayak tadi kan, orang tuh hendak minta sedekah lawan nang si sugih kita tangti jangan diberi. Harus diberi. Sama juga tuh, bila orang tuh diberi Tuhan nikmat, kita sarik sama, kita madahkan Tuhan apa biar berinya, jangan diberinya. Nah itu sama ya, memadahkan Tuhan tuh salah nyulung nikmat. Parahnya tuh dengki nih, memadahkan Tuhan tuh salah. Sausnya Tuhan beri ke aku, kenapa inya memalarkan nikmat Tuhan. Sausnya tuh jangan dapat mobil, jangan bisi duit semiliar, jangan Tuhan naik. Tuhan memalarkan, ya Tuhan ampun kosan aku ya. Beri ke siapa kah? Ya Allah, Allah berikan mantasya kepada orang yang kehendaki. Usahannya jauh sadar hiri dengki itu cabang daripada sifat bakhil. Memalarkan ampun Tuhan. Orang tuh dapat nikmat sakit hati itu nang bahasanya tuh Tuhan apa biar berinya. Ya lu cak saja jadi berinya. Nah, aja Tuhan cara kuai. Nah, jadi jangan ada nang dengki itu. Kayak apa caranya supaya kita kada dengki? Ingatkan kita hadis Nabi al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Ujar Nabi, hiri dengki itu memakani, menghanguskan amal-amal. Al-hasad ya'kulul hasanat. Al-hasan itu kan jamak muannas salim. Jamak itu menunjukkan banyak. Artinya sabuting hiri dengki aja menghilangakan sabaratan amal kebaikan. Habis menataan. Sabaratan, misalnya kita pernah bahagia nuntut ilmu sembahyang, sabaratan habis sebuting hiri dengki aja menghabiskan amal. Itu parah daripada gibah. Biarlah amun gibah dah kita menyambeti orang itu kan dia hilang amal tuh berpindah aja. Orang menyambeti pian menyambeti akan bagus doh itu kan dia hilang amal lo tuh berpindah tapi dia rugi ya bang. Orang juga amal lo tak kapian. Nah dia ambil pian pahalanya. Ini hasad nih kan dia berpindah-pindah langsung hilang amal lo kan dia sedang diuntungkan ruginya lah. Nah itu kama ta'kulun nar al-hatab sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar nang kering. Coba kayu bakar nang kering cepat kalau api itu memakan. Artinya cepat benar kita menghilangkan amal ibadah. Wah sia-sia kita beramal ibadah. Makanya tadi bila orang doa dengki beramal ibadah ada diterima Tuhan amal ibadahnya. Di segi tauhidnya rusak sudah. Kenapa di segi tauhidnya? Memadahkan Tuhan tak salah nyolong nikmat. Parah kalau dah. Padahal Tuhan pada pernah tak salah. Tauhidnya rusak. Itu nah, hatinya rusak. Nah, gitu. Jadi bila kita toh melihat orang dapat nikmat, kita gembira juga lah. Kan orang beriman itu kan jalan Nabi seperti satu jasad. Bila sebuting nyaman, seberataan nyaman lebih sebuting sakit. Misalnya kita kasih suban, merasa sakit berataan. Seharusnya kita kayak itu. Bila kita ada orang beriman dapat nikmat kita senang juga gitu lah. Bila orang misalnya dapat musibah kita merasakan juga penderitaan orang tuh. Nabi gitu lah. Apa tuh azizun apa tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Berat bagi Nabi itu penderitaan umatnya. Nah, Nabi itu bila melihat umatnya nih menderita sedih sakit menderita juga. Nah, kayak itu kita jangan ada hiri dengki. Nah. Teruslah tandanya orang yang kafir fi ilmillah itu pada ilmu Allah Ta'ala jangan tahu ini masalah hati lah. Itu ialah orang yang sombong itu ya bedang sanak dia tadi wan ujung takabur nih. Tandanya orang yang kafir fi ilmillah pada ilmu Allah itu ialah orang yang sombong. Karena kenapa disebut dengan fi ilmillah di dalam pengetahuan Allah? Karena manusia bisa juga menyangka orang ini baik aja, beriman aja. Padahal insya Allah la yu'minun kada beriman. Nah, karena ini berisi sifat sombong di hati. Sifat sombong itu kan mengambil sifat Tuhan lah. Seharusnya Tuhan aja nah berhak maha sombong toh. Saya ada hambanya nang hendak sombong juga berarti hendak menandingi Tuhan dah. Berarti ia mengaku Tuhan dah. Tuhan cari benar dah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang sombong tuh bisa jadi orang kafir. Contohnya iblis kan, aba wastakbara.
dia enggan sujud kepada Nabi Adam, wastakbar, sombong karena merasa ikut daripada Nabi Adam, wa kana minal kafirin, dia dicap sebagai orang kafir fi ilmillah, kafir di dalam ilmu Allah. Kayak itu juga kita nih, bila kita ada sifat sombong di hati itu, nauzubillahi min zalik. Bahkan di dalam hadis Nabi sebutkan kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kadang pacang masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong, walaupun seperti biji sesawi, walaupun seperti debu halusnya, kadang masuk surga. Karena di surga tuh tempatnya orang beriman. Ngomong kadang masuk surga di mana ya? Neraka. Nah, jangan ada sombong di hati kita. Ada ulama mengatakan sombong itu menolak kebenaran, menyariki, meremehkan, merendahkan orang yang membawa kebenaran. Contohnya kita tuh dinasihati orang, kita salah dinasihati orang, seharusnya kita menerima Allah, bahkan berterima kasih kepada orang yang beri nasihat. Ini apa? Sarik, mengaras, ada tuh sifat sombong di hati. Sampaikan kebenaran kepadanya mah melawan, mengaras. Nah itu. Ada juga sombong tuh meremehkan orang, apa deh? Menganggap diri seorang mulia, ya orang lebih lawan ujub tadilah. Ada juga itu. Maka sombong ini macam-macam, sombong segi ilmu, sombong di segi rupa, segi harta, di segi pangkat, banyak yang menyebabkan sombong ini. Nah itu, supaya kada sombong tadi, jadi ingatakan gitu, orang sombong masuk neraka, orang sombong dilaknat Tuhan, orang sombong itu kada masuk surga, orang sombong itu dihinakan Tuhan kina di padang mahsyar. Inyalah bubuhan yang sombong-sombong bang. Anggaplah kayak Firaun contohnya, kayak Abu Jahal, kayak Namrud. Di padang mahsyarnya dihalusakan awaknya. Nah kayak Samud lah. Kalau ibarat kita ini kan manusia kenal. Nah orang-orang sombong tuh dihalusakan kayak Samud di padang mahsyar. Nah jejak-jejak orang. Kan di padang mahsyar tuh sih banyak kan orang. Sekalinya biar kadang-kadang jejak Firaun. Firaun bahari kadang-kadang jejak Abu Jahal. Sayanya tuh dihalusakan Tuhan, enak banyak, kenalnya orang seorang halus, sombong bang bari dirinya, bahalus, diinjak-injak orang di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sudah sakit lah, dijajak orang pulang. Misalnya banjir keringat tuh kayak apa? Awak halus, keringat misalnya melaut. Itu. Mudah-mudahan kita seberatan selamat ya, selamat zahir batin, selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada wa walikal mujtaba wa aminika ala wahyi sama, tahhir qulubana min kulli uskin yub'iduna an musyahadatika wa mahbatika, wa aminna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum